memasak ayam betutu. Nah, ayam betutunya ada di dalamnya ada isiannya, ada daun singkong. Nah, hari ini di depan Anda sudah tersedia bahan-bahan untuk bikin ayam betutu. Dan di sini ada daun singkong, ini ayam pejantan utuh. Kemudian ini bumbu halus yang untuk dimarinasi ke ayamnya. Dan ini adalah bumbu halus yang nanti kita akan tumis dulu untuk ngasih aromatiknya. Nah, nanti singkongnya pun akan diberikan bumbu yang sama. Di sini ada daun salam, black pepper, ada garam, ada yang namanya penyedap. Oke, sekarang kita mau proses yang namanya ayam betutu. Yang pertama kita akan lakukan adalah seasoning garam dengan black pepper, kemudian marinasi dengan bumbu halus, dan kita akan masukkan di sisipannya ada daun singkong. Ayam betutu itu sebetulnya waktu zaman kunonya itu biasanya disajiinnya khusus untuk ritual upacara. Sama satu lagi biasanya disajiinnya hanya di dalam kerajaan aja. Nah, itu tuh sebetulnya salah satu menu khas Bali yang melambangkan keharmonisan dan juga penghormatan terhadap Tuhan Maha Esa. Salah satu menunya dari ayam betutu. Nah, ayam betutu sendiri itu betutunya itu punya arti. Betunya itu betinya artinya ayam, tuknya itu dari cara memasaknya yaitu dipanggang atau dibakar. Nah, waktu zaman dulu belum ada kompor ya. Jadi cara masaknya itu masih menggunakan teknik tradisional dari Majapahit. Jadi ditanam, dikubur di dalam tanah, kemudian menggunakan api sekam, dibakar 8 bisa sampai 12 jam. Atau bisa juga ada yang semalaman. Nah, itu cara masaknya. Dan kemudian tadinya awalnya cuma dikenal di kerajaan, udah mulai dikasih ke publik, ke rakyat tahun 1976. Nah, aslinya tuh ayam betutu tuh harusnya cuma dipanggang doang. Jadi ayamnya dibalur dengan yang namanya base. Base itu adalah racikan bumbu halus khas Bali, terdiri dari berbagai macam rempah-rempah. Nah, kemudian dibakar bareng, di dalamnya tuh ada si daun singkong, yang daun singkongnya juga dikasih bumbunya base yang khusus untuk sayuran. Nah, kemudian berikutnya kita akan bikin pepes. Nah, kalau di bahasa Bali namanya pesan babi wong. Pesannya itu artinya pepes, babinya itu menunjukkan jenis dagingnya, wongnya itu menunjukkan orang. Jadi masakan yang bisa dimakan, pepes yang bisa dimakan oleh manusia gitu. Nah, itu kita ganti juga, babinya kita ganti dengan daging sapi hari ini. Bahan untuk bikin pesan babi wong, cuman seperti biasa saya bikinnya adalah halal. Kita gunakan yang namanya daging sapi cincang. Di sini ada jamur cempiknya. Anda boleh pakai yang namanya fresh shiitake. Kemudian di sini adalah bumbu halusnya. Kalau yang pesan babi wong ini unik, selain dia pakai babi, dia tuh pakai campurannya salah satunya adalah jamur. Nah, jamurnya ini diaduk tanpa telur. Jadi itu benar-benar full dari base. Jadi si rempahnya. Nah, itu tinggal nanti dikukus tanpa pakai yang namanya kemangi. Tapi taste-nya itu, walaupun dia pepes gitu, kan kita identiknya pepes tuh semua rasanya kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, kalau pesan babi wong ini, ada aromatik khas Balinya gitu. Karena di dalamnya ada cikur. Cikur beda sama pepes khas Sunda gitu, seperti itu. Nah, kemudian simple, sederhana, tapi waktu kita makan kayak rasa banget. Nah, itu yang bikin aku kagum sama pepesnya khas Bali. Sekarang kita mau bikin pesan wong. Kita masukin jamur, masukin dagingnya. Jadi dagingnya Anda boleh pakai daging cincang atau daging dipotong dadu-dadu kecil ya. Kemudian kita masukkan semua bumbunya. Kemudian kita kasih garam secukupnya. Kasih penyedap. Kemudian kasih merica hitam atau merica putih. Kalau di sini saya pakainya merica hitam. Kemudian kita masukkan
sedikit minyak untuk bisa menyatukan bahan-bahannya. Nah, kemudian kita juga akan mengenalkan 5 jenis sambal khas Bali. Nah, 5 macam sambal khas Bali itu ada sambal tomat, ada sambal kukus, kemudian ada sambal embe, ada sambal matah. Nah, sambal matah kan biasa kalau dikenal di masyarakat, sambal matahnya hanya satu. Aslinya sambal matah Bali itu ada 2. Namanya niang sama wayan. Yang bedanya adalah penggunaan sereh dengan jahe aja. Nah, sebetulnya 5-5-nya ini adalah karakter Bali, cuman yang paling sering dikenal oleh masyarakat Indonesia sampai ke internasional itu sambal matahnya. Sambal matahnya ini unik ya, karena matah itu artinya mentah. Jadi setiap bahan dari rasa dari sambalnya itu seger gitu. Kalau menurut orang dari Eropa atau Amerika tuh mirip-mirip sama menu khasnya si Meksiko. Nah, itu tuh mirip mentah semua. Kalau masakan Bali sebetulnya saya melihat sesuai dengan karakter masyarakat Bali. Orangnya tuh tekun, ulet, dan sangat sabar. Karena mereka tuh punya satu filosofi utama, yaitu di setiap keluarga tuh harus punya pawon. Pawon itu dapur keluarga. Nah, dapur keluarga itu melambangkan kehadiran dewa-dewi di setiap rumah mereka untuk ngasih berkat itu. Nah, nampak dari cara penyajiannya dan cara masaknya. Nah, cara masaknya itu mereka sangat mementingkan setiap rasa dari bahan itu harus keluar sebagai ungkapan rasa syukur mereka terhadap dewa-dewi yang sang dewa yang udah kayaknya kita ngasih sumber daya alam buat mereka. Karena mereka nganggap masak itu salah satu ritual keagamaan mereka secara langsung kepada dewa. Makanya menarik banget untuk masakan Bali itu, kuat banget sama filosofinya dan kuat banget nilai adatnya seperti itu. Makanya budaya kuliner khas Bali kalau kita lihat sesajen pun dia ada 5 warna, karena dia ngelambangin 5 elemen utama kehidupan, kemudian juga melambangkan mata, angin, selain organ tubuh kita. Nah, makanya saya salut sama budaya Bali itu masih memegang filosofi yang kuno ya, tapi makna dari setiap hidangannya dan sajiannya itu kuat untuk terutama untuk rasa syukur kepada dewa-dewinya.